pagi, sehat selalu buat pemirsa semuanya dimanapun berada. Saya akan coba berbagi pengalaman tentang sebuah hasil perbaikan aki. Simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bosku. Di sini saya akan menjawab beberapa komentar yang telah masuk di video sebelumnya. Untuk sistem dari sebuah pengisian di kiprok motor, dimana untuk kiprok yang ada di depan saya ini kiprok dari sebuah motor karburator dengan warna di bagian plastiknya ini yang hijau. Di sini biasanya untuk motor-motor terbaru yang masih karburator, dan ada beberapa pin yang bisa kita gunakan untuk sebuah perbaikan aki atau kita gunakan sebuah pengisian di aki motor. Dan untuk kiprok ini ada 3 bagian kabel yang saya gunakan untuk sistem pengisian. Yang pertama, saya ambil dari sistem pengisian di kabel warna putih dari sebuah motor. Ini terhubung ke spool mesin, dan di sini terhubung ke bagian negatif atau bodi dari motor. Saat motor digunakan atau dijalankan, di sini ada sebuah spool mesin bagian sistem pengisian di ml atau gulungan kawat yang agak besar, 0,8 sampai 1 mm untuk ukuran ml kawatnya. Untuk motor lama biasanya terdapat 1, 2, 3 bagian gulungan ini yang merupakan sistem pengisian, dan 2 ini adalah sistem ke lampu motor. Dan untuk sistem pengisian pada sebuah motor saat dihidupkan di motor, output yang dihasilkan dari sebuah spool pengisian ini tergolong cukup besar sekali, baik voltase maupun arusnya, dikarenakan di sini ml-nya ini cukup besar saat dililit pada bagian rumah spoolnya, dan untuk lilitannya juga rapat, tidak kendor sama sekali. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan melihat bagian kabel pada motor Vega lama ini, sistem pengisiannya menggunakan kabel warna putih. Dan untuk ground atau bodi pada spool ini biasanya warnanya untuk Yamaha ini warnanya hitam. Warna hitam seperti ini. Di bagian sini ini adalah ke ground atau ke bagian bodi motor. Dan saat digunakan di motor, karena di sini ada magnet di bagian luar, saat magnet berputar atau motor dijalankan, ini menghasilkan voltase atau arus AC yang dikeluarkan di kabel putih. Untuk arusnya juga cukup lumayan besar, dan voltasenya sekitar 60 volt. Jika digas penuh ini menjadi mungkin bisa mencapai 100 volt di output dari kabelnya sini. Dan untuk sistem pengisian di motor, karena motor pada umumnya menggunakan aki 12 volt yang sekarang, jadi saat digunakan di motor ini karena 12, di sini 60 sampai 100 volt, dan merupakan sumber arus AC atau sumber arus bolak-balik yang tidak ada kutub positif dan negatifnya, kemudian disearahkan atau dirubah oleh kiprok ini menjadi arus DC, arus searah yang mempunyai kutub positif dan negatif. Dan di sini untuk beberapa rangkaian kabel mungkin ada yang berbeda sesuai dengan
warna dari plastik di kiproknya ada yang warna hitam maupun biru. Kalau yang warna hijau ini pin kiproknya seperti ini, bagian pengisian di kanan atas. Jadi saat dihidupkan motornya, arusnya mengalir dari output kabel warna putih masuk ke kiprok dan kemudian terhubung ke ground atau bodi dari motor. Dan saat dihidupkan motornya untuk kiprok yang ori, ini kemarin ada yang bertanya atau berkomentar, ini menghasilkan output sekitaran 5 volt jika tidak terbebani aki atau tidak dipasang di aki. Dan saat digunakan di aki ini, saat dipasang di aki ini mengikuti voltase aki, dan saat dihidupkan motornya digas penuh, saat digas penuh, karena di sini mungkin 60 sampai 100 volt. Saat digas penuh ini mengikuti voltase aki, jadi di sini untuk aki ini maksimalnya 14,5 volt. Ini adalah tugas dari sebuah kiprok atau regulator yang berfungsi membatasi arus atau voltase yang masuk ke dalam positif aki di 14,5 volt, dan sisa dari sebuah voltase di spool pengisian ini saat dirubah ke arus DC, ini sisanya dikembalikan lagi ke bodi atau dikembalikan ke bodi motor. Ini untuk cara kerjanya adalah masuk ke sini, kemudian sisanya dibuang ke spoolnya lagi atau ke ground atau bodi motor. Jadi untuk kiprok ini saat digunakan menjadi hangat karena ada nilai resistansi atau terjadi short pada bagian rangkaian di dalamnya yang membatasi output voltase warna merah ini menjadi 14,5 volt. Dan untuk kasus beberapa motor yang sistem pengisiannya ini bermasalah karena sudah lama pemakaian, ini biasanya untuk spool di bagian pengisiannya ini sudah gosong atau mungkin warna hitam. Ini bisa menyebabkan output voltase dari spoolnya ini kecil dikarenakan ada hubungan langsung antara sambungan antara gulungan di bagian lilitan ini menjadi satu. Jadi saat diukur atau dilihat pada kumparan ini berwarna hitam, ini sama saja seperti saat lilitan kawat ini cuman katakanlah yang short ini separuh, jadi cuman lilitan kawat yang ML-nya ini sama dengan jumlah lilitan dari 50% di gulungan kawatnya ini. Jadi kita memakan di sini penuh, jadi lilitan kawatnya ini cuman separuhnya yang berfungsi. Jadi outputnya itu saat digas penuh mungkin cuman 15 volt atau mungkin 10 volt. Ini adalah salah satu penyebab dari sistem pengisian di motor ini tidak berjalan dengan maksimal, dan tentunya ada yang sampai hampir putus, hitam dan hampir putus, karena di sini saat digunakan di motor untuk sistem kerjanya adalah mengembalikan lagi dari output kabel putih, kemudian dikembalikan lagi ke ground, yang menyebabkan gulungan kawatnya ini saat digunakan di motor ini mengalami kenaikan suhu dan terjadi agak hangat, mungkin panas, karena terjadi pengonsletan atau penurunan dari voltase outputnya ini supaya tetap di 14,5 volt pada ujung bagian positif kiprok ini, di bagian yang ke aki. Oke teman, dan di sini untuk kiprok bawaan dari motor ini saya gunakan untuk sistem pengisian dari aki. Di sini saya gunakan beberapa bagian pada pin di kiprok ini. Ini saya hubungkan ke trafo. Saya hubungkan ke trafo. Untuk trafonya saya gunakan yang 5 ampere, yang CT, dan kemudian di output dari CT ini ada 18 dan 18 volt.
karena di sini masih AC, saya arahkan 2 diode 6 ampere, kemudian saya gabung menjadi output positif. Dikarenakan saya memakai 2 pin 18 volt ini supaya arus yang masuk ke dalam kiprok ini saat digunakan ini besar, dan tentunya arus yang digunakan untuk sistem perbaikan aki menjadi lebih maksimal. Untuk sistem pengisiannya juga akan lebih cepat otomatis di bagian dalamnya kiproknya ini, dan tentunya arus pengisiannya akan lebih cepat dan besar jika menggunakan CT atau menggunakan 2 output di bagian trafo ini. Ini saya pernah coba yang memakai 1 output atau memakai 0 dan 18 dan juga berfungsi, tetapi arus yang dikeluarkan ini kurang begitu besar. Jadi di sini saya gunakan yang CT, dan tentunya sangat cocok sekali untuk sistem perbaikan aki atau pengecasan aki yang hasilnya ini bisa berfungsi dengan baik terhadap sistem deteksi dari sebuah masalah aki saat digunakan di sistem perbaikan aki, terutama aki yang mengalami kerusakan pada bagian dalam. Oke teman, dan maaf untuk kondisinya, ini barusan ada customer yang mau servis aki. Dan untuk sistem pengisian dari sebuah kiprok motor yang saya gunakan untuk perbaikan aki, di sini saya gunakan 2 buah diode, dan pada bagian yang warna biru ini adalah CT-nya. Ini saya hubungkan ke negatif dari kiprok, kemudian yang putih ini sistem ke 10 pengisian, ini saya hubungkan ke bagian output dari trafonya sini seperti ini, dan bagian warna kabel merah ini saya hubungkan ke bagian positif dari aki yang saya akan cas atau perbaiki. Dan di sini untuk perubahan dari sebuah sistem pengisian pada output di akinya sini, karena untuk normal dari sistem pengisian dari kiprok bawaan motor ini 14,5 volt pada bagian positif, dan di sini saya menambahkan output voltase untuk aki 12 volt ini supaya lebih aman dan tidak mengalami kerusakan, yaitu 15,5 volt, dengan menambahkan bagian diode pada bagian negatif di akinya, negatif di kiproknya di bagian sini. Saya tambahkan diode seperti ini, dan nantinya saat melewati diode, strip putihnya ini menghadap ke CT seperti ini. Bagian negatif saya tambahkan 2 buah diode, dan untuk 1 diode ini menaikkan output voltase 0,5 volt. Jadi saya tambahkan 2 diode menjadi 1 volt, jadi 14,5 ditambah 1 volt menjadi outputnya 15,5 volt. Dan untuk sistem pengisian aki ini masih aman untuk aki 12 volt. Saya tambahkan juga sebuah switching atau saklar di bagian yang dari warna hitam ini. Saya tambahkan saklar on off. Jika saya posisikan on seperti ini, nomor 1 seperti ini akan terhubung langsung ke negatif dari CT atau negatif dari kiprok langsung ke CT. Ini menghasilkan output voltase di 14,5 volt pada bagian kabel yang warna merah ini. Oke teman, tanpa berlama-lama, di sini saya akan memeriksa dari sebuah aki yang sudah saya perbaiki menggunakan kiprok motor. Ini cas yang saya gunakan atau alat perbaikan yang saya gunakan menggunakan kontrol atau indikator lampu LED warna merah, hijau, dan di sini ada biru, dimana saat merah ini menyala
merah ini on, ini berarti voltase aki masih 12 volt, dan saat nyala hijau ini saat pengecasan di 14,5 volt sampai 15,5 volt, dan LED yang warna biru ini saat voltase pengisian melebihi dari 16 volt karena ada mengalami masalah pada aki yang dilakukan pengisian. Dan rangkaian di dalamnya ini sudah ada di video saya sebelumnya. Ini memakai diode Zener, kemudian resistor dan lampu LED. Oke teman, dan di sini saya akan memeriksa dari hasil perbaikan sebuah aki 12 volt 5H seperti ini. Ini sudah saya lakukan perbaikan atau pengisian khusus untuk aki yang mengalami masalah di sistem penyimpanan dari arus yang ada di dalamnya sini. Karena untuk aki ini kondisinya atau keadaan sebelumnya ini tentunya voltasenya masih bagus, tetapi saat digunakan arus besar atau digunakan starter ini tidak kuat atau tidak berfungsi, langsung ngedrop voltasenya. Jadi di sini saya lakukan sebuah sistem perbaikan dengan melakukan pengecasan otomatis selama 12 jam. Dan untuk hasilnya seperti ini. Untuk aki dalam kondisi baik, di arus atau sensor atau indikator dari ampere analog ini menunjukkan angka 0. Ini dalam kondisi arus tersimpan dengan besar di dalam setiap plat sel akinya. Oke, saya akan coba tes hasilnya. Dan untuk voltasenya di sini saya lakukan pengisian voltase 15,5 volt. Ini untuk sistem pengisian atau sistem perbaikan dari sebuah aki yang mengalami masalah pada saat digunakan atau arusnya ini tidak menyimpan dengan maksimal. Jadi di sini saya lakukan cara seperti ini untuk meningkatkan daya penyimpanan atau menaikkan arus penyimpanan atau CCA yang ada dalam aki ini. Karena untuk aki seperti ini nilai CCA atau arus yang disimpan sekitaran mungkin 70 ampere untuk normalnya. Untuk sebelumnya di sini saya lakukan pengecasan seperti ini. Saya rubah posisinya di 14,4 volt. Dan di sini saya akan mengetes dari kondisi arus aki ini. Oke, saya off-kan dulu. Saya siapkan baterai analyzer. Saya cek kondisinya berapa arus yang mengalir. Arus yang tersimpan dalam aki 12 volt 5Ah. Ini kebetulan produknya aki lokal, jadi bobotnya agak ringan. Ini biasanya untuk aki yang lokal seperti ini, karena sel platnya ini agak kurang tebal, jadi kadang mengalami masalah di sistem penyimpanan di setiap plat selnya. Mungkin bisa keropos ataupun kendor bagian plat sel di dalamnya. Saya tes ke 100 ampere. Dan di sini untuk voltasenya setelah dilakukan pengisian atau perbaikan selama 12 jam, ini voltasenya 13,41, dan
nilai resistansinya 244 miliohm, 244,6 miliohm. Dan untuk arus penyimpanannya pengetesan 100 cca, di sini arus yang disimpan atau dihasilkan ini sekitar 13 cca, jadi sangat kurang sekali untuk kelistrikan di sistem starter motor. Ini biasanya untuk starter motor ini biasanya sekitaran di atas 50 ampere. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan melihat dari beberapa aki yang bermasalah pada sistem pengisian atau sistem penyimpanan di aki motor. Untuk yang pertama di sini saya ada aki yang 12 volt 6 ampere seperti ini. Ini juga sudah saya lakukan perbaikan dan hasilnya seperti ini. Ini tidak bisa diperbaiki karena voltasenya seperti ini. Voltasenya seperti ini. Oke, 8,6 volt. Oke, cukup rendah sekali karena di dalamnya sini setiap lubangnya ini menghasilkan 2 volt. Jadi totalnya ini sekitaran 12 volt untuk normalnya. Dan di sini ada lubang, dari ke-6 lubangnya ini ada mengalami masalah. Voltasenya ini mungkin kurang dari 2 volt. Dan di bagian sini ada yang berwarna coklat, ya agak keruh atau coklat agak hitam, ini yang bermasalah. Jadi saat dilakukan pengisian ini arusnya deteksinya tidak masuk. Bisa coba on kan dulu alat casnya, dan di sini sudah saya on kan karena voltasenya di 9 volt dan LED merahnya ini tidak menyala. Oke, saya on kan dulu. Oke teman, dan saat dilakukan pengisian sebentar, ini belum saya hubungkan. Oke, saya akan hubungkan dulu. Oke, kabel casnya di sini. Di sini untuk lampu LED-nya belum menyala karena voltasenya di bawah 10 volt. Saya akan coba on kan. Oke, mengikuti voltase aki. Dan di sini untuk pengisiannya karena tidak masuk arus yang dari pengecasan ke akinya, voltasenya pengisiannya di 15,9 volt atau 16 volt. Jadi aki ini tidak bisa menerima arus pengisian dari alat cas. Ya, ada indikator lampu LED warna biru yang menyala, dimana ini adalah tanda dari sebuah sistem pengisian pada aki 12 volt. Saat dilakukan pengisian, ini voltase yang masuk ke bagian kutub positifnya maupun negatifnya ini 16 volt. Jadi tidak mengikuti dari voltase aki, kemudian berhenti di 14,5 volt. Dan di sini ada bagian sel yang terputus antara bagian kanan sampai ke kiri, karena di sini untuk sistem aki 12 volt di setiap lubangnya ini ada 6 dan dihubungkan secara seri. Di setiap lubangnya ini 2 volt, jadi saat di total ini 12 volt. Oke, dan saat dilakukan pengisian ini akan naik di 14,5 volt. Jadi untuk setiap lubangnya saat pengisian ini 14,5 volt bagi 6 seperti ini. Dan di sini mengalami masalah. Dan untuk perbaikan sebuah aki ini karena baunya sangat menyengat sekali, ini sebaiknya biasa saya lakukan di luar ruangan atau di ruangan yang terbuka, karena di sini mengalami masalah pada bagian parcelnya. Timbul uap di bagian sini.
Ini biasanya plat sel yang ada di bawahnya atau di bagian bawah setiap sambungan plat selnya ini patah. Oke, seperti ini untuk kondisinya, timbul uap dan menimbulkan bau yang sangat menyengat sekali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi. Dan untuk hasil perbaikan sebuah aki bisa menggunakan kiprok motor seperti ini dengan menambahkan lampu LED. Ini untuk videonya bisa disimak di rangkaian yang ditunggu, rangkaian cas aki untuk video ini, rangkaian casnya. Dan untuk perbaikan sebuah aki untuk hasil yang lebih maksimal, di sini untuk aki yang tadi sekitaran 13 CCA atau 13 ampere, ini saya lakukan lagi pengisian sekitaran 12 jam untuk supaya hasilnya ini lebih besar lagi. Terima kasih, jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi. Tentang sistem perbaikan sebuah aki yang mengaplikasikan dari sistem pengisian dari aki motor. Terima kasih tentang eksperimen saya ini selama 3 bulan. Oke, dan sudah ketemu menggunakan kiprok motor. Oke, kemudian ditambah lampu LED dan beberapa indikator dari ampere analog. Salam otomotif.